Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati. Saya adalah dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Perlindungan Tanaman. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan mengenai apa yang akan dibawakan dalam materi perkuliahan. Sedangkan untuk interaction, yaitu menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk proses assessment adalah bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk ke bagian inti, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan program studi agroteknologi dalam memahami konsep-konsep dasar perlindungan tanaman yang mencakup uraian tentang proses timbulnya masalah hama dan penyakit tanaman, bionomik OPT, dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan OPT, serta konsep pengendalian, baik itu secara tunggal maupun pengendalian terpadu. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek DIA dalam mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, yaitu yang pertama adalah pada aspek delivery. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver dalam mata kuliah ini, tentu saya beserta tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi agroteknologi. Dari capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana disebut juga dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan. Dalam capaian pembelajaran yang ingin dicapai mahasiswa, diharapkan nantinya memiliki keterampilan dalam merumuskan strategi serta penggunaan metode serta sumber daya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan serta pengembangan pertanian di masa depan. Sedangkan dalam penguasaan pengetahuan, mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan dasar tentang biologi dan ekologi organisme pengganggu tanaman atau OPT secara umum, sebagai dasar pengendalian OPT terpadu untuk mencegah kehilangan hasil tanaman dalam usaha pertanian berkelanjutan pada proses produksi dan pasca panen. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya OPT. Dan yang terakhir adalah mampu memahami biologi dan ekologi organisme pengganggu tanaman, serta cara pengendalian OPT. Untuk mencapai CPMK ini, maka kami menetapkan 9 bahan kajian
yang mendukung tercapainya CPMK tersebut. Dan dari 9 bahan kajian ini kami membagi menjadi 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan ini tidak termasuk UTS dan UAS. Bahan kajian yang telah kami susun yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian dasar perlindungan tanaman, konsep perlindungan tanaman, dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah mengenai konsep dan teori bagaimana proses timbulnya hama dan penyakit pada tanaman. Yang ketiga adalah arti penting dan masalah hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura. Yang keempat, ini mengenai bionomik OPT dan hubungannya hama penyakit dengan gulma. Yang kelima adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan OPT. Yang keenam adalah tentang macam-macam pengendalian dari OPT. Yang ketujuh adalah cara pengendalian OPT dengan pendekatan hama terpadu. Yang kedelapan adalah peranan perlindungan tanaman terhadap ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah kontribusi perlindungan tanaman terhadap perekonomian global. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan buku ajar terbaru berkenaan dengan OPT dan proses pengendalian. Selain itu, saya juga memberikan suplemen bacaan, baik itu dari jurnal-jurnal yang terupdate mengenai perkembangan keilmuan dari dasar perlindungan tanaman. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan ini dan juga semua bacaan diberikan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Hal ini agar mahasiswa memiliki pengayaan vocabulary sehingga mampu mengakses informasi yang lebih luas dan juga terbiasa membaca literatur internasional. Sekarang kita akan membahas bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah ini agar proses belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. Interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa, baik dalam kelas maupun di luar kelas, adalah berbasis kepada prinsip Student Center Learning, atau dikenal dengan SCL. SCL adalah sebuah metode yang mengedepankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini juga antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan pemicu. Selain itu, untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya, saya juga mengajak mahasiswa melakukan proses diskusi terhadap suatu isu berkenaan tentang OPT, cara-cara pengendalian, ataupun lingkungan. Saya juga menggunakan studi kasus dalam metode pembelajaran agar mahasiswa mampu melihat sudut pandang masalah dan solusinya dari berbagai perspektif sisi. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dan adopsi di mata kuliah ini untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar antara lain dengan menggunakan Google Classroom yang biasa digunakan untuk kolaborasi dan interaksi mahasiswa secara rutin. Kemudian saya juga menggunakan sistem informasi akademik terpadu atau dikenal dengan SIAP-NG yang merupakan laman milik Universitas Tribuana Tunggadewi yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen. Kemudian saya juga membuat grup perkuliahan sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi interaktif. Dan melalui ini saya juga dapat melihat pengalaman belajar mahasiswa, serta mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya ajarkan.
Demikian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan. Berlanjut kepada aspek assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa sesuai dengan performa serta kemampuan mahasiswa. Di mana sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa mengenai bobot-bobot penilaian yang akan diberikan selama perkuliahan berlangsung hingga akhir. Adapun bobot penilaian yang diberikan termasuk dalam materi pembelajaran yang diupload melalui Siap NG, Universitas Trimbuana Tunggadewi, ataupun melalui laman Google Classroom. Selain itu, untuk pengukuran atau penilaian juga didasarkan kepada subjek mata kuliah yang ingin dicapai, sehingga memiliki bobot evaluasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan subjek mata kuliah. Berikut saya lampirkan bentuk evaluasi yang saya lakukan dalam proses belajar mengajar, disertai dengan hubungan sub CPMK dengan bentuk penilaian dan juga bobot penilaian. Bobot penilaian juga sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan mengenai kriteria-kriteria dari penilaian, dan ini juga membuat mahasiswa mampu mempersiapkan serta mengikuti perkuliahan di kelas dengan lebih baik. Demikian aspek DIA yang saya lakukan dalam proses belajar mengajar dasar perlindungan tanaman. Berikut adalah hasil karya mahasiswa dari mata kuliah ini yang berdampak besar untuk masyarakat. Yang pertama adalah pengendalian OPT pada tanaman cabai, di mana dalam proses pengendalian OPT ini mahasiswa ikut serta dalam proses penyuluhan pengendalian OPT pada tanaman cabai di daerah Ngantru. Lalu yang kedua adalah pembuatan pestisida organik dalam pengendalian OPT tanaman hidroponik, di mana mahasiswa melakukan demo pembuatan pestisida organik dalam pengendalian OPT kepada para petani secara langsung dengan menggunakan daun mimba, daun sirsat, daun paitan, dan daun serai. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah dasar perlindungan tanaman, dimulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real yang saya lakukan dengan menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, dalam perkuliahan dasar perlindungan tanaman, di sini kita melihat bahwa pada taman sebagus ini tidak luput dari serangan organisme pengganggu tanaman. Ada yang bisa menjawab, kenapa sih taman aja bisa terkena serangan OPT? Kira-kira apa penyebab si OPT ini bisa menyerang si taman ini? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok si taman ini bisa ikut terserang dari si OPT atau organisme pengganggu tanaman? Oke, jadi setiap tanaman yang dibudidayakan pasti ada proses serangan dari hama dan penyakit. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengendalikan serangan dari OPT gitu ya. Jadi semua yang kita budidayakan, semua yang kita tanam, ketika itu bernilai ekonomis, maka tidak luput dari serangan OPT. Tinggal bagaimana cara kita dalam proses pengendaliannya gitu ya, sehingga serangan dari OPT ini tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis yang memiliki dampak terhadap proses budidaya yang kita lakukan gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi benar ya tadi ya. Jadi semua tanaman yang dibudidayakan ini yang nggak luput gitu ya dari serangan OPT. Karena memang ketika keseimbangan ekosistem ini tidak berjalan, maka hubungan sebab akibat berlaku gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat juga ada organisme pengganggu tanaman pada tanaman pangan. Nah, kira-kira dari beberapa gambar ini siapa yang bisa menjelaskan sebelum Ibu jelaskan? Saya, Bu. Nah, ya, gimana Randa? Apa yang bisa Randa lihat atau Randa analisa? Ini saya lihat yang pertama ini tanamannya masih bagus, Bu. Mm-mm. Setelah itu karena adanya serangan hama, akhirnya padinya terlihat kurang bagus, Bu. Oke, jadi di sini pertama padi terlihat bagus gitu ya, tapi ternyata ketika ada serangan OPT, padi ini bisa menjadi rusak gitu ya, bahkan mungkin sampai puso atau gagal panen. Oke, benar ya. Ini kita lihat ada perbedaan gitu ya antara tanaman yang sehat dengan tanaman yang terserang OPT gitu ya, atau organisme pengganggu tanaman. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana arti penting dari perlindungan tanaman? Jadi apa sih yang dimaksud dengan perlindungan tanaman? Tadi kita sudah lihat dari gambar-gambar yang sudah Ibu paparkan gitu ya, bahwa ternyata OPT ini memang ada di mana-mana, tapi tergantung si OPT ini ada di tanaman yang dibudidayakan atau tidak dibudidayakan. Kira-kira memiliki arti penting yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan? Lebih penting yang dibudidayakan. Ya, betul. Karena kalau OPT berada pada tanaman yang dibudidayakan, otomatis akan mengurangi hasil pertumbuhan dan produksi atau produktivitas dari si tanamannya. Makanya harus kita kendalikan keberadaannya, gitu ya. Dan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, gitu ya. Jadi proses pengendaliannya harus bersifat ramah lingkungan, gitu ya. Tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan yang ada. Jadi di sini perlindungan tanaman ini adalah segala upaya gitu ya, yang kita lakukan untuk mencegah kerugian pada tanaman budidaya yang diakibatkan oleh serangan OPT. Jadi kalau misalnya tanaman yang dibudidayakan, kira-kira kita perlu melakukan proses pengendalian atau enggak? Perlu. Nah, ingat tadi Ibu ngomong yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan? Yang dibudidayakan. Nah, masa Ibu ngomong tadi yang tidak dibudidayakan. Kalau yang tidak dibudidayakan berarti perlu dilakukan pengendalian apa enggak terhadap serangan OPT? Nggak perlu. Nggak perlu. Orang sifatnya aja atau nantinya aja tidak akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Kenapa harus dikendalikan gitu ya? Kecuali kalau misalnya kalian menanam tanaman yang bernilai ekonomis, perlu proses pengendaliannya gitu ya, sehingga nanti hasilnya bisa optimal. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini organisme pengganggu tanaman. Dari tadi kita ngomong organisme pengganggu tanaman, organisme pengganggu tanaman. Ada yang paham nggak nih? Apa sih organisme pengganggu tanaman ini? Siapa sih ini si OPT ini? Nah dia. Satu, hama, betul. Apalagi? Rumput liar. Nah, rumput liar atau gulma, betul. Ada lagi yang bisa menjawab selain hama, gulma? Apalagi sih yang kita sebut dengan OPT? Benar. Yang terakhir adalah patogen gitu ya, atau penyakit tanaman. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, nanti akan Ibu jelaskan di penjelasan selanjutnya. Jadi di sini organisme pengganggu tanaman ini adalah semua organisme yang dapat merusak
mengganggu kehidupan ataupun menyebabkan kematian pada tanaman gitu ya, pada tingkat populasi tertentu yang menyebabkan kerugian. Jadi yang perlu digarisbawahi, apabila organisme ini merusak, mengganggu ataupun menyebabkan kematian pada tanaman, kita lanjutkan. Jadi sudah paham ya tadi ya pengertian dari OPT. Jadi organisme ini sifatnya merusak dan menurunkan produktivitas dari tanaman. Nantinya juga akan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Nah, jenis-jenisnya tadi sudah ya. Ada yang sifatnya adalah binatang, yang kita sebut dengan hama. Lalu ada yang bukan binatang, kita sebutnya sebagai tanaman liar. Nah, oke, tanaman liar ataupun patogen penyakit tadi ya. Nah, dan bisa juga dari faktor alam. Nah, faktor alam ini apa sih contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Faktor alam seperti kurangnya air. Ya, betul. Jadi faktor alam ini bisa berupa defisiensi unsur hara, kekurangan air, banjir. Nah, ini bentuk-bentuk penyebab penyakit juga atau penyebab organisme pengganggu tanaman juga ini nantinya gitu ya, karena dapat mengganggu proses pertumbuhan dan produktivitas dari tanaman. Nah, sekarang kita harus tahu gitu ya. Tadi kita sudah tahu jenis-jenis OPT-nya. Nah, sekarang kita perlu tahu definisi dari masing-masing gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan hama, apa yang dimaksud dengan penyakit, apa yang dimaksud dengan gulma. Kalau tadi gulma sudah kita sebutkan di awal gitu ya. Jadi gulma adalah memang tumbuhan yang tidak dikehendaki keberadaannya dalam proses budidaya tanaman. Bentuknya mungkin seperti ulat. Apalagi coba binatang-binatang yang mengganggu dalam proses budidaya tanaman. Ada belalang. Ulat, belalang gitu ya, tikus. Nah, ini juga masuk dalam jenis binatang yang merusak tanaman budidaya. Jadi di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa hama adalah binatang yang merusak apa? Tanaman yang kita budidayakan. Binatang yang merusak tanaman yang dibudidayakan sehingga dapat merugikan secara ekonomis. Lalu yang kedua adalah penyakit. Penyakit ini adalah apa sih? Bentuknya besarkah, kecilkah? Bisa dilihat mata atau enggak? Kalau kita ngomong penyakit. Penyakit bisa dilihat, Bu. Masa bisa dilihat? Apanya yang bisa dilihat? Dari bentuk perubahan. Itu namanya bisa kita lihat apabila dia sudah bergejala gitu ya. Tapi kalau misalnya dia belum menimbulkan gejala, kita belum bisa lihat ya si patogennya itu bentuknya seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan penyakit ini adalah bentuk dari mikroorganisme gitu ya, atau jasad renik yang nantinya dapat menyebabkan penyakit gitu ya pada tanaman. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana arti penting dari si OPT ini? Kenapa sih kita perlu belajar mengenai OPT? Jadi sebenarnya si OPT ini memiliki arti penting setelah adanya wabah kelaparan kentang di Irlandia pada tahun 1845 sampai 1850. Di mana pada tahun tersebut Irlandia ini sangat bergantung pada tanaman kentang. Kentang ini dijadikan bahan pokok atau makanan utama gitu ya dalam proses kehidupan masyarakat Irlandia. Nah, ternyata pada tahun tersebut terjadi gagal panen gitu ya pada tanaman kentang akibat terserang hawar daun, hawar kentang gitu ya. Nah, jenis penyakitnya ini adalah Phytophthora infestans. Nah, akibat kegagalan panen inilah karena si
masyarakatnya sangat bergantung pada si tanaman kentang, akhirnya bagaimana? Karena gagal panen, akhirnya masyarakatnya jadi bagaimana? Kurang nutrisi dan kelaparan. Kurang nutrisi dan kelaparan gitu ya. Banyak masyarakatnya yang akhirnya kelaparan, bahkan mati gitu ya akibat kelaparan, akibat hawar daun tadi ya, atau penyakit yang ditimbulkan oleh Phytophthora infestan. Nah, yang terakhir, kalian juga harus paham gitu ya, kenapa sih si OPT ini bisa muncul? Apa saja penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan si OPT ini bisa hadir atau muncul gitu ya. Jadi yang pertama adalah sistem pertanaman monokultur. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem pertanaman monokultur? Kalau mono itu berarti berapa? Nah, 1. Berarti di sini sistem pertanamannya hanya menanam satu jenis tanaman. Akhirnya si OPT-nya ya seneng, orang dikasih makan terus gitu ya. Yang seharusnya sistem pertanaman ini jangan menggunakan monokultur gitu ya. Lalu yang kedua adalah masuknya OPT dari daerah lain karena terbawa angin, binatang, atau agen lain. Ini juga faktor yang menjadikan si OPT ini ada. Akibat faktor-faktor alam misalnya ya, ataupun agen yang membawa. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan pestisida. Ini juga nantinya akan mengakibatkan resistensi. Ada yang tahu resistensi itu apa? Resisten. Oke, jadi yang disebut dengan resisten ini akhirnya si OPT-nya ini jadi kebal gitu ya, sama kayak kalian kalau minum obat. Kalau misalnya obatnya ini dikasih terus gitu ya, lama-lama tubuh kalian ini akan kebal gitu ya, karena selalu diberi obat gitu ya. Akhirnya ya ketahanan dari si tanamannya ini terganggu akibat si OPT-nya ini yang kebal terhadap penggunaan pestisida yang digunakan secara terus-menerus. Lalu ada lagi resurgensi. Nah, ini juga mengakibatkan munculnya OPT-OPT baru gitu ya. Misalnya kita kendalikan OPT utama atau jenis-jenis hama atau penyakit utama. Nah, ketika kita sudah mengendalikan hama utama, karena si hama ini sudah nggak ada, nah timbullah si OPT sekunder yang nantinya akan berubah menjadi OPT utama gitu ya. Karena OPT utamanya sudah hilang, akhirnya bisa jadi OPT sekunder ini atau jenis-jenis hama sekunder ini berubah. Karena nggak ada kompetisi di dalamnya, ya sudah, si OPT sekunder ini bisa berubah menjadi OPT primer. Nah, ini juga yang selanjutnya ada OPT potensial tidak penting menjadi OPT baru. Lalu ada pemasukan jenis tanaman baru, ini juga introduksi tanaman juga bisa menyebabkan hadirnya OPT-OPT baru. Lalu adanya hama atau biotik baru yang mampu menyerang varietas-varietas baru yang tahan terhadap hama yang bersangkutan. Selanjutnya ada pindahnya hama polifag, oligofag ke tanaman lain. Nah, yang dimaksud dengan poligofag dan oligofag apa sih? Jadi pindahnya si hama ini karena hamanya bisa makan segala gitu ya, semuanya dia seneng, akhirnya dari satu tanaman bisa pindah ke tanaman lain gitu ya, karena dia bisa memakan segala jenis tanaman. Selain itu juga bisa karena pemupukan tidak berimbang, ini juga dapat meningkatkan populasi hama ataupun patogen gitu ya, karena kita ketahui bahwa pupuk berasal dari bahan-bahan kimia gitu ya. Nah, ini sedikit banyak akan meninggalkan residu.
Nah, ini juga akan mengurangi mikroorganisme di dalam tanah. Demikian perkuliahan hari ini ya. Diharapkan kalian mengetahui apa itu definisi perlindungan tanaman, tadi ya, jenis-jenis OPT, definisi masing-masing OPT, dan penyebab timbulnya OPT ini ada di tanaman yang kita budidayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.